Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-barzakhu bainal hadiyati wal wahidiyah wa minal butuni wa zuhur. Sirrut ajlil azam Ahmadul bidayah wal bisyarah. محمد النهاية والهداية محمد السر السريرة مصطفى العناية وراية وعلى المسلم وعدد كمالك وكميل بكماله. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu pengajian kitab Al-Hikam di Sayyidi Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari di Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Murtado, dengan yang diasuh oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Anwari. Semoga beliau sekeluarga dan kita semua sebagai santrinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang bisa meniti akhlak dan adab beliau. Allahumma amin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian bersama, kita niat belajar bersama, saya juga masih belajar, yaitu kitab Al-Hikam di Sayyidi Al-Imam Ibnu Athaillah Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, untuk pertemuan yang keempat, yaitu pembahasan hikmah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhihi wa talamidatihi fid darain. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsik. Arih, istirahatkanlah nafsaka, kalau bahasa Jawanya jiwamu, minat tadbiri, dari tadbir, dari merencanakan. Istirahatkanlah jiwamu, hatimu dari tadbir, dari upaya merencanakan. Fama qama bihi ghairuka, hal-hal atau urusan-urusan yang menjadi wilayah pihak lain di sini adalah Allah. La takum bihi anta li nafsik, maka tidak perlu Anda sibuk mengurusinya untuk dirimu sendiri. Qultu ad-tadbir fil lughah wa an-nadhru fil umuri wa awakhiriha. Secara bahasa, tadbir adalah melihat suatu masalah, suatu perkara dan akibat-akibatnya. Wa fil istilahi huwa kama qala Syekh Zarruq radhiyallahu taala anhu, dalam arti istilahnya adalah takdiru syu'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal, mengira-ngira, merencanakan suatu hal, suatu urusan di masa akan datang, bima yukhafu, untuk dihindari, au yurja, untuk dihasilkan, bil hukmi, dengan kekuatan, dengan kesungguhan, la bitafwidi, tidak disertai dengan tahfid, pasrah kepada Allah. Fa in kana ma tafwidin wa huwa ukhrawi faniyatu khair. Kalau masalah tersebut disertai dengan pasrah kepada Allah dan masalah itu masalah ukhrawi, maka itu termasuk kategori niat khair, niat bagus. Tabi'i, masalah-masalah kebutuhan harian, kebutuhan jiwa, kebutuhan fisik, tabi'i itu kebutuhan fisik, fasyahwah, dinamakan syahwat. Dunyawi, atau masalah-masalah keduniaan, fa umniyah, dinamakan umniyah atau angan-angan, atau bisa diartikan cita-cita. Intaha. Pembahasan hikmah yang keempat ini masih ada kaitannya dengan hikmah sebelumnya, yaitu bahwa
kita semua sebagai manusia yang sedang menuju Allah, as-sa'ir ilallah, terbagi menjadi dua. Ada ahlul tajrid, ada ahlul kasbi. Ahlul kasbi yaitu mereka-mereka atau kita-kita semua yang termasuk ahlul kasbi ini sebagian besar waktunya untuk usaha. Karena punya tanggung jawab, punya anak, punya istri, tanggung jawab nafkah. Maka berkewajiban untuk berusaha, ikhtiar. Kemudian hikmah yang berikutnya, sekuat-kuat ikhtiar yang dibangun atas dasar keinginan yang sangat kuat itu tidak bisa menembus takdir. Jadi sekuat-kuat usaha kita ya akan menghasilkan sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, hikmah yang hari ini kita kaji bersama insyaallah terkait dengan urusan hati. Kalau tadi kan urusan fisik, usaha, ikhtiar. Itu. Nah, hikmah yang keempat ini terkait dengan hati. Kalau sudah ikhtiar sungguh-sungguh, ikhtiar di sini ikhtiar yang halal tentunya. Kita bekerja yang halal, tidak menentang aturan-aturan syariah, tidak ada unsur-unsur yang terlarang, tidak ada manipulasi data, tidak ada korupsi, tidak ada hal yang terlarang sama sekali, sudah murni halal, kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, itqanul amal, sebagaimana hadis Rasul, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Allah mencintai seseorang ketika ia bekerja dengan profesional, dengan sungguh-sungguh, bukan asal jalan, bukan asal kerja, bukan asal berobat, benar-benar sungguh-sungguh. Kemudian setelah akal kita gunakan, pikiran kita gunakan, tenaga fisik kita gunakan untuk ikhtiar. Nah, urusan hati, istirahatkanlah hati kita dari memikirkan hasil. Hasil dari usaha kita. Biarkan hasil urusan Allah. Segala sesuatu yang menjadi urusan Allah tidak perlu kita sibuk mengurusinya. Ini lanjutannya dari famaqama bi ghairuka, ghairuka di sini adalah zat Allah. Segala sesuatu yang menjadi urusan Allah tidak perlu kita sibuk untuk mengurusinya untuk diri sendiri. Jadi hasil dari usaha kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang mengaturnya sedikit banyak, kemudian apa saja bentuknya, biar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu nyambung dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Jadi kalau kenapa hati kita tidak diperbolehkan mengurusi hasil? Karena memang ada dasar-dasarnya. Ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang punya hak untuk mengatur semua kehidupan alam ini. Karena pada hakikatnya semua alam ini milik Allah. Maka Allah lah yang berhak untuk mengatur segala sesuatunya. Kemudian salah satu hikmah kenapa hati tidak perlu ngurusi hasil, mulai dari hasil usaha, termasuk hasil berobat. Hikmah-hikmah yang sebelumnya kan kita sudah membahas, termasuk ikhtiar adalah bukan hanya ikhtiar usaha mencari rezeki, di antara ikhtiar yang lain adalah ikhtiar mendapatkan kesembuhan, mengobati kerabat, rekan, saudara yang sedang sakit. Itu juga bagian dari ikhtiar mengobati. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akal, pikiran, tenaga, waktu, fisik kita, semua kita gunakan untuk proses penyembuhan kerabat, keluarga, anggota keluarga kita yang sakit, maka hati kita pasrahkan kepada Allah tentang hasilnya. Hasil usaha pengobatan itu kita pasrahkan. Tidak perlu hati kita sibuk untuk ngurusi hasil. Gitu. Jadi maknanya sangat luas. Kita juga bagian dari ikhtiar adalah ikhtiar kehati-hatian dalam rangka keselamatan kita dalam perjalanan, mulai dari tenaga, waktu, kira-kira planning gimana kita bisa selamat dalam perjalanan menuju suatu tempat dengan kendaraan, kita berupaya semaksimal mungkin. Nah, adapun hasil
hati kita tidak perlu sibuk dengan hasil. Biarlah Allah yang mengatur hasilnya. Kalau memang nanti ada kejadian, ya itu urusan Allah, tidak perlu menyalahkan. Nanti salah satu kenapa hati tidak perlu mengurusi hasil, karena kalau hati kita sibuk mengurusi hasil, yang terjadi adalah su'ul adab. Kalau ternyata hasilnya di luar prediksi, tidak sesuai dengan keinginan, yang terjadi adalah menyalahkan Allah. Itu su'ul adab dengan Allah, tidak terima dengan kondisi. Mengapa saya sudah usaha semaksimal mungkin, ternyata hasilnya hanya segini, tidak terima dengan ketentuan Allah. Nah, ini akan terjadi su'ul adab. Bisa juga terjadi su'udon dengan orang lain. Ya, pertama su'udon dengan Allah. Kenapa Allah kok ngasihnya segini, padahal usahanya sudah segini. Begitu juga nanti ketika sudah melakukan berbagai macam upaya pengobatan, ternyata juga belum diberi kesembuhan oleh Allah. Hati kita nggak terima. Kenapa ini nggak sembuh-sembuh? Padahal sudah puluhan juta, ratusan juta, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini terjadi su'udon kepada Allah, merasa tidak terima, mengurangi keimanan kita kepada Allah SWT. Kamalur ridho, mengurangi keriduan, kesempurnaan keriduan kepada Allah SWT. Bisa juga nanti malah su'udon kepada orang lain, namanya usaha. Sama-sama usaha, buka usaha kelontong, toko kelontong, toko bahan-bahan rumah tangga. Sama-sama posisinya satu jalan, peluangnya sama, tapi ternyata hasilnya beda. Dia hasilnya tiap hari jutaan, kita ke hasilnya kok segini-gini aja, padahal tokonya sama, yang dijual juga sama. Nah, ada apa ini gerangan? Jangan-jangan ada orang ngasih bunga depan rumahku. Wah, gawat ini. Terjadi su'udon kepada orang lain, su'udon kepada sama-sama pengusahanya. Itu karena hati kita masih disibukkan dengan hasil, yang sebenarnya itu urusan Allah. Tapi kalau kita pasrah, hati kita benar-benar pasrah terhadap hasil yang kita peroleh, maka yang terjadi adalah kamalur ridho, ridho yang sempurna, kesempurnaan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dididik oleh para ulama, termasuk dididik dengan hikmah kitab Al-Hikam ini, karya Imam Sayyidi Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari. Ini sangat luar biasa, mendidik hati kita pasrah, penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki adab yang tinggi, kesempurnaan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis Rasul, innahu, hadis qudsi, innahu la tamuta nafsun hatta tastakmil rizqaha. Jadi tidak ada suatu manusia, jiwa yang meninggal dunia kecuali sudah mendapatkan rizki yang sudah sebelumnya ditentukan oleh Allah. Tidak ada orang meninggal kemudian jatah rizkinya belum diambil, tidak ada ceritanya. Semuanya pasti sudah mengambil jatah rizkinya yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian seandainya hati kita juga masih terpenuhi dengan tadi upaya-upaya rekayasa hasil, kemudian melihat saudara kita masih kondisinya masih kelihatan menyedihkan, hati ikut tidak terima. Semuanya ada teman usaha nggak dapat, kita sebagai teman kan berkewajiban untuk membantu. Yang penting kita membantu dia mendapatkan pekerjaan yang layak sambil berdoa. Sebagai bagian dari ikhtiar adalah doa. Adapun nanti hasil biarlah Allah yang mengatur. Ternyata kok hasilnya ya gitu-gitu saja. Kelihatannya juga rumah nggak mampu diperbaiki, rumahnya gitu-gitu aja. Jadi kita, kalau hati kita sebagai teman masih dipenuhi oleh rasa tadi, sibuk dengan hasil, maka ikut merasakan kesedihan. Seakan-akan tiap hari mikiri. Jadi akhirnya rasa gundah, rasa sedih terus menghantui
diri kita, itu tidak benar. Suul adab kepada Allah. Yang penting kita kewajiban kita membantu secara fisik dan mencari pekerjaan yang layak. Kalau sudah didapatkan, alhamdulillah, sambil upaya mendoakan. Adapun hasil silahkan, urusan Allah. Walaupun kelihatannya sedikit, tapi insya Allah ada keberkahan. Keluarga bisa makan minum secara baik, kesehatannya dijaga oleh Allah, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu lebih dari cukup. Walaupun tadi umumnya yang lain-lain tambah-tambahan, ternyata motornya juga nggak punya motor, rumahnya belum bisa diperbaiki, itu urusan Allah. Biarlah suatu saat nanti Allah yang memberikan rizki di lain kesempatan. Kemudian beliau Asy-Syarih Imam Ahmad Ibnu Ajibah dalam syarahnya menjelaskan bahwa at-tadbir ala salasati aqsam. Tadbir, urusan hati untuk untuk merencanakan suatu hal itu ada 3 macam. Ada tadbir yang mazmum, yang tercela. Ada tadbir yang matlub, yang dituntut oleh agama. Ada waqismun mubahun. Ada jenis yang ketiga adalah tadbir yang mubah. Wa ammal qismul madhmum fa huwa alladhi yashabuhu al-jazmu wat tasmim sawan kana diniyan aw dunyawiyan. Tadbir yang madhmum, yang tercela adalah tadbir yang disertai dengan rasa memastikan, wat tasmim, bersikukuh, baik masalah-masalah agama atau masalah-masalah duniawi. Ini yang madhum. Jadi kalau ada rencana itu sifatnya memastikan, baik itu masalah-masalah duniawi atau masalah-masalah ukhrawi, ini masuk kategori yang tercela. Contoh, yang masalah dini. Contoh, seseorang ingin berniat di malam hari, ingin berniat sholat tahajud. Saya istirahat lebih awal, jam 9, jam 8 sudah istirahat lebih awal. Dalam hati merencanakan, nanti jam 3 bangun, pasti bisa bangun. Pasti bisa tahajud. Nah, ini termasuk rencana tadbir yang mazmum. Walaupun urusannya ibadah, urusan agama. Karena tadi al-jazm, memastikan pasti bisa bangun. Nah, harusnya, ini makanya beliau, ini termasuk yang mazmum lima fihi min qillatil adab, karena tidak menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang punya kekuatan bukan kita, yang punya kekuatan adalah Allah, yang membangunkan bukan kita, yang membangunkan dari tidur adalah Allah, yang memberi kekuatan siapa? Kita, Allah. Jadi baiknya walaupun masih di hati, rencana di hati, tapi baiknya disertai dengan insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, bisa bangun pagi lebih gasik, lebih awal jam 3, mudah-mudahan dibangunkan oleh Allah. Kemudian dunyawi, atau masalah-masalah duniawi. Ada rencana, hati kita merencanakan besok setelah selesai kerja jam 2 siang akan ketemu dengan teman atau mitra di satu tempat. Waktunya sudah ditentukan. Hati merasa pasti bisa tepat waktu, pasti. Nah, itu termasuk qillatul adab. Itu termasuk tadbir yang madmum. Karena memastikan pasti bisa. Nah, baiknya tetap dibarengi dengan insya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, bisa dipertemukan dengan rekan yang sudah janji, mudah-mudahan bisa tepat waktu, mudah-mudahan tidak ada halangan. Itu tetap, walaupun masih di hati, tetap itu perlu dijalankan. Ini luar biasa. Etika-etika, adab-adab yang diajarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab seperti Al-Hikam ini, luar biasa.
Kemudian yang kedua, wa ammal qismul asani, yang kedua ammal qismul matlub. Ini langsung ke bawah ini. Sebagian enggak saya baca, terlalu banyak ini. Wa ammal qismul matlub, adapun tadbir yang dituntut oleh syariat, oleh agama, fa huwa tadbiru ma kullifta bihi minal wajibat wa ma nudibta ilaihi minat ta'at. Sebentar. Masih di bagian yang pertama, yang madmum dulu. Guru saya Syekh Sayyidi Yusri Rushdi As-Jabar Al-Hasani pernah menjelaskan begini. At-tadbir al-madmum na'un fihi al-hirs wal ihtimam wa adami qabuli khilafi idza waqa'a khilafu ma turid. Jadi ada kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat kuat, namun ketika hasilnya berbeda dia tidak terima. Itu termasuk tadbir yang tercela, walaupun masalah urusan agama. Contoh ukhrawi, yang masalah ukhrawi ini, ada seorang melakukan ibadah dengan maksimal, mulai zakat, puasa, zikir, tapi niatnya untuk at-taraqi, untuk mendapatkan tingkat yang sangat tinggi, derajat kewalian, bisa dihormati oleh orang lain, tangan diciumi oleh orang lain, dihormati, jadi wali. Ternyata hal itu juga tidak kesampaian, tidak sampai-sampai. Akhirnya merasa marah, merasa kecewa, akhirnya turun, mulai semangatnya mulai turun. Itu termasuk salah satu bentuk tadbir al-madmum yang tercela. Karena kita sebagai hamba ketika diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, niatnya adalah abdun lillah, ibadah untuk Allah, karena Allah, karena zat Allah, mencari ridha Allah, bukan ingin derajat tertentu. Karena biarlah Allah yang ngasih derajat kewalian, biarlah Allah yang ngasih, bukan menjadi tujuan dari ibadah. Kalau tujuan dari ibadah berarti kita menjadi abdun lil karomah, abdun lil karomah. Wali kan karomah, mendapatkan karomah. Kalau kita dalam beribadah memiliki tujuan untuk mendapatkan karomah, menjadi seorang wali, maka bukan abdun lillah, bukan hamba Allah, tapi abdun lil karomah, hamba dari karomah itu sendiri. Itu sudah melenceng. Itu termasuk tadbir yang madmum, tercela. Atau berdoa malam siang malam, berdoa terus menerus, tujuannya biar dapat futuh. Ternyata hasilnya tidak berhasil, tidak futuh. Marah, merasa kecewa, merasa marah kepada Allah. Akhirnya mulai turun semangatnya. Itu termasuk kategori at-tadbir al-madmum, tadbir yang tercela. Atau masalah-masalah duniawi yang seperti sedikit sudah dibahas, sudah usaha, kemudian hasilnya di luar prediksi, masih minim, tidak terima. Itu termasuk kategori tadbir yang tercela. Kemudian yang kedua dibahas wa ammal qismul matlub. Adapun tadbir yang matlub, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa tadbiru ma kullifta bihi, tadbir merencanakan sesuatu, kullifta yang dibebani, Anda dibebani, bihi dengan ma, minal wajibati dari kewajiban-kewajiban, wa ma nudibta ilaihi dan hal-hal yang disunahkan, minat taati. Jadi tadbir yang matlub yang dituntut adalah tadbir merencanakan ketaatan, baik yang sifatnya wajib atau sunnah, disertai dengan apa? Matafidil masyiah, disertai dengan menyerahkan kepada Allah, pasrah kepada Allah, insya Allah. Wan nadru lil kudrah, dan melihat kekuatan Allah, kekuasaan Allah.
Wa hadza yusamma an-niyah as-salihah. Jadi rencana hati untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan kesunahan-kesunahan yang disertai dengan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, bisa menjalankan kewajiban, bisa menjalankan kesunahan-kesunahan. Itu. Wan nadril qudrah, bahwa semuanya ini kekuatan bukan dari diri sendiri tapi dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ini disebut dengan an-niyah as-salihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya itu sendiri. Jadi kalau ada niat beribadah disertai tauhid, ya Allah, saya berniat untuk menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu. Ya Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan. Semua ini kita pasrahkan kepada Allah. Allah lah yang memberi kekuatan semuanya. Ini namanya niat soleha. Ketika niat itu sudah ada, kemudian tidak sempat melaksanakan, nah, itu sudah terhitung amal ibadah. Lanjutannya, idza hamma abdi bihasanatin falam ya'malha. Ketika sudah niat solihah untuk menjalankan sholat 5 waktu, ternyata tidak sempat dijalankan karena ada suatu hal, apa meninggal sebelumnya, dicabut oleh Allah, nah itu sudah dapat pahala. Falam ya'malha kudibat lahu hasanah kamilah, sudah terhitung hasanah kamilah, sempurna, kebaikan yang sempurna. Kalau yang tadi niatul mu'min khairum min amalihi, kenapa antara niat lebih baik daripada amal itu sendiri? Terkadang kalau niat kan dalam hati, tidak diketahui oleh orang lain, murni ikhlas. Tapi kalau sudah diamalkan, ada kemungkinan riya, ada kemungkinan pengen dipuji, gitu. Maka hadis ini menegaskan bahwa niat itu lebih utama daripada amal itu sendiri, karena amal masih proses, bisa murni dilaksanakan dengan murni ikhlas karena Allah, bisa kecampur dengan hal-hal lain. Gitu. Maka hadisnya niyatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amal itu sendiri, amal dia sendiri. Jadi yang tadbir yang matlub ini umumnya kita mau menjalankan ibadah sholat atau sholat lah selama waktu. Kan nanti ketika sudah ada niat sholat kan berarti perlu memikirkan proses sarana prasarananya. Oh, mau sholat berarti perlu wudhu, karena syarat sahnya sholat adalah wudhu. Bagaimana cara wudhu biar sempurna? Oh, dengan menyediakan air di tempat yang baik, dengan keran, dengan berbagai macam sarana. Itu diatur dalam hati, itu sudah bagian dari ibadah, rencana yang terpuji. Atau kita mau puasa, kemudian merencanakan agar bisa bangun malam dengan kekuatan Allah, semuanya dari Allah SWT, dengan cara-cara menyediakan jam beker untuk membangunkan, atau dengan suara di malam hari biar bangun, atau pesan kepada anggota keluarga untuk membangunkan. Itu bagian dari tadbir yang dituntut, matlub, yang baik. Kemudian yang ketiga, wa ammal kismul mubah. Langsung ke bagian ketiga, wa ammal kismul mubah. Adapun tadbir yang mubah adalah fawa ad-tadbir fi amrin dunyawi, merencanakan pada masalah-masalah duniawi atau tabi'i, atau masalah-masalah yang menjadi tabiat seorang manusia, matafidi, disertai dengan pasrah kepada Allah, lil masyiah, wan nadhru lima yabrusu minal qudrah. Jadi melihat semua kekuatan adalah kekuatan Allah, ghair mu'awwal ala syai'in min zalika, tanpa menyandarkan hal-hal amrin dunyawi atau tabi'i. Jadi tadbir yang ketiga adalah tadbir yang sifatnya mubah, yaitu segala hal yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia biasa, mulai dari memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, itu yang sifat-sifatnya mubah.
kita rencanakan dalam hati dengan sambil pasrah kepada Allah. Apapun yang nanti terjadi hanya Allah yang tahu, yang memberikan. Itu termasuk kategori tadbir yang mubah. Pakaian untuk menutup aurat, makan minum untuk kekuatan untuk beribadah. Semua walaupun mubah, kalau diniati untuk ibadah juga jadi ibadah. Tergantung, kalau segala sesuatu yang mubah tergantung niatnya, kembali kepada niat. Kalau disertai dengan niat untuk jalan menuju ibadah, maka hal-hal mubah bisa jadi ibadah. Tapi kalau tanpa niat, kalau tanpa disertai dengan niat, berarti sesuatu itu jadi mubah saja, tanpa dosa gitu aja, tanpa pahala, tanpa dosa. Tapi kalau makan minum kita diniati littaqwa ala ta'ah, biar badan kita sehat, kuat, bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu, ibadah-ibadah sunnah yang lain, itu kategorinya termasuk dalam kategori ibadah. Mengamalkan hadis Rasul innamal a'malu bin niyat, dijelaskan para ulama di kitab-kitab seperti kitab Al-Ashbah wan Nadhair punya Imam As-Suyuti. Memenuhi kebutuhan yang mubah ini juga perlu memperhatikan adab, termasuk jangan berlebihan. Ayatnya waqulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim waqulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan masuk kategori makruh. Belanja berlebihan, melebihi kebutuhan, itu kategorinya makruh. Makan minum juga demikian, kalau berlebihan juga makruh, israf. Kalau sangat-sangat berlebihan sampai dibuang, sampai tidak digunakan, buang, itu masuk kategori tabdzir, masuk kategori haram. Kalau sudah tabdzir haram, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kalau sudah mubadzir termasuk teman-teman syaitan. Jadi dalam memenuhi kebutuhan juga perlu memperhatikan adab-adab yang dijelaskan para ulama. Termasuk yang pertama tadi jangan berlebihan, yang kedua jangan tabdzir. Sama kita juga dalam beribadah juga demikian. Ketika menggunakan sarana prasarana proses sholat termasuk wudhu juga demikian. Kita menggunakan air juga dengan adab, tidak berlebihan. Maka di beberapa tempat seperti di masjid-masjid besar, waktu saya masih belajar itu tertulis di situ di atas keran itu ada mul israf fi isti'malil ma, tidak berlebihan dalam penggunaan air. Jadi keran, ketika kita buka keran untuk berwudu juga secukupnya, bukan dibuka semuanya air mancur dengan deras gitu. Kalau bisa sempurna dengan air yang mengalir dengan sedang saja cukup, ya sudah cukup. Tidak perlu dibuka semuanya. Air mengalir dengan deras dibuang-buang. Israf itu makruh kategorinya. Kemudian di akhir beliau menyebutkan Asy'arih Imam Sayyidi Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan atau menyebutkan sebuah hadis Rasul, at-tadbir nisful aish, dalam sebuah riwayat at-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir, upaya merencanakan, mengatur, itu adalah sebagian dari kehidupan. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk tadbir, untuk mengupayakan, merencanakan, untuk ngatur. Karena itu bagian dari kehidupan, separuh dari kehidupan. Kemudian hikmah ini melarang kita untuk melakukan tadbir. Gitu. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah hatimu dari tadbir. Berarti kelihatan kontradiksi. Bagaimana untuk menyatukan? Para ulama termasuk Sayyidi Syekh Yusri Rusyid As-Jabar dalam menjelaskan hadis ini
bahwa yang dimaksud at-tadbir di sini at-tadbir bil jism, ikhtiar, tadbir dalam bentuk ikhtiar badan, fisik. Tadi mulai dari akal kita gunakan untuk merencanakan, kemudian tangan mulai nulis, gambar, planning, kemudian fisik bekerja, itu bagian dari tadbir yang kategorinya ikhtiar, ikhtiar zahir. Jadi hadis ini berbicara tentang ikhtiar fisik. Maka kita dituntut untuk berikhtiar. Mulai dari ikhtiar mencari rezeki, ikhtiar penyembuhan seseorang, ikhtiar keselamatan, macam-macam. Nah, hikmah yang kita bahas malam ini berbicara tentang larangan atau anjuran untuk tidak melakukan tadbir yang sifatnya sifat hati. Hati ini biar istirahat, biar hidup tenang. Hati tenang, hidup tenang, karena urusan-urusannya urusan mulai dari urusan rizki, urusan kesembuhan, urusan keselamatan, itu urusannya Allah. Tenanglah, hati kita perlu tenang, tidak masuk ke wilayah yang menjadi wilayah Allah. Jadi tidak bertentangan antara hadis dengan hikmah yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika bimadika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.